Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan materi pembelajaran tentang pewarisan sifat. Pewarisan sifat terjadi pada semua makhluk hidup, baik itu pada hewan, tumbuhan maupun pada manusia. Yang kita bahas di sini adalah tentang pewarisan sifat yang terjadi pada hewan dan tumbuhan. Untuk pewarisan sifat yang terjadi pada manusia, kita melanjutkan di pembahasan berikutnya. Kita lihat perbandingan sel hewan dan tumbuhan. Kita kembali kepada materi kelas 7. Kalian bisa amati perbedaan yang pasti. Kita lihat bahwa pada sel hewan tidak ada dinding sel, sedangkan pada hewan juga tidak terdapat kloroplas, di mana perbedaan itu jelas kita lihat pada tumbuhan dan hewan. Kemudian kita lihat sel, karena kita akan membahas tentang pewarisan sifat. Kita tahu bahwa pewarisan sifat atau keturunan ditentukan oleh DNA. Nah, anak-anak bisa lihat di situ, inti sel mengandung atau berisi 2 pasang kromosom. Kemudian kita lihat anak-anak gambar dari DNA, nanti kita akan bisa lihat lebih jelas lagi. Sebelumnya anak-anak kita pahami dulu bahwa genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Nah, kalau pada manusia pada hewan itu ada X dan Y untuk laki-laki pada manusia, sedangkan untuk hewan pada hewan jantan. Kemudian yang perempuan pada manusia XX, kemudian yang hewan betina juga XX. Istilah-istilah genetika. Gen, segmen tertentu DNA yang ada di dalam kromosom yang menentukan sifat keturunan tertentu. Kemudian pengertian kromosom adalah faktor pembawa sifat keturunan dari induk kepada anaknya. Parental atau dari kata parents berarti artinya induk atau orang tuanya. Filial adalah anaknya atau keturunannya. Nah, untuk anak atau generasi pertama atau keturunan pertama, kita biasanya memberi lambang F1. Kemudian generasi kedua berarti cucunya itu adalah F2. Kita lihat yang lainnya, ada genotip dan fenotip, kemudian dominan dan resesif. Coba betul-betul diperhatikan anak-anak. Genotip adalah sifat yang dibawa oleh gen tidak tampak dari luar. Sedangkan fenotip sifat yang tampak dari luar, hasil perpaduan antara sifat genotip dengan lingkungan. Fenotip misalnya kalau pada tumbuhan jelas, misalnya tumbuhan itu berbunga merah, ada tumbuhan yang berbunga putih, kemudian bijinya besar atau mungkin buahnya besar, pohonnya tinggi. Kalau untuk hewan misalnya mempunyai tanduk yang melengkung atau mempunyai yang tanduk yang lurus, itu fenotip. Jadi yang tampak dari luar. Tapi kalau genotip itu tidak tampak dari luar.
Sedangkan istilah dominan dan resesif, dominan itu sifat yang lebih kuat atau banyak muncul pada keturunannya. Kemudian resesif sifat yang lemah atau bisa muncul pada keturunannya. Nanti akan kita lebih pahami untuk contoh. Kita lihat pada contoh. Kemudian intermediate adalah sifat yang sama-sama kuat muncul pada keturunannya. Jadi misalnya begini anak-anak. Kalau ada tumbuhan berbunga merah disilangkan dengan tumbuhan yang berbunga putih tapi masih sejenis ya anak-anak ya. Nanti keturunannya itu warnanya merah, berarti merah itu dominan. Nah, resesif itu yang putih tidak akan muncul karena kalah kuat. Tapi apabila merah dengan putih itu nanti keturunannya merah muda, berarti merah dan putih itu intermediate, artinya mempunyai sifat yang sama kuat. Kemudian semi dominan itu juga sama dengan intermediate maksudnya. Nah, sekarang kita lihat ada homozigot dan heterozigot. Homozigot, homo berarti sama. Berarti pasangan gen yang sama kuat itu yang homozigot dominan. Biasanya dilambangkan dengan huruf besar. Misalnya kalau merah dilambangkan dengan M besar, M besar. Kalau homozigot resesif itu adalah sifat yang lemah, maka biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi misalnya kalau yang resesif, kalau tadi kan merah dengan putih, merah dominan berarti merahnya M besar, M besar. Kemudian yang putih berarti M kecil, M kecil. Kemudian kalau heterozigot itu pasangan gen yang tidak sama. Jadi misalnya merah itu ada yang homozigot, ada yang heterozigot. Jadi kalau yang merah tadi M besar berarti itu merah yang homozigot. Sedangkan M besar M kecil itu merah yang heterozigot. Itu untuk dominan resesif. Berarti kalau M kecil berarti putih kan begitu. Nah, nanti kita lihat pada contoh soal. Galur murni. Kemudian backcross, ini adalah persilangannya anak-anak. Bisa dibaca sebentar. Galur murni organisme dengan genotip homozigot, biasanya yang dominan. Backcross persilangan antara F1 dengan induknya yang dominan. Misalnya tadi anaknya genotipnya apa, kemudian disilangkan dengan induknya yang dominan. Misalnya anaknya merah tapi merah yang heterozigot, berarti M besar M kecil, kemudian nanti disilangkan dengan M besar induknya yang dominan. Kalau test cross kebalikannya, disilangkan dengan induknya yang resesif, berarti disilangkan dengan yang putih, berarti M kecil. Sekarang perbedaan DNA dan RNA tentang gulanya. Kemudian basa nitrogennya untuk purin sama, yang berbeda untuk pirimidinnya. Pirimidin DNA itu timin, sedangkan yang RNA urasil. Urasil dan sitosin, kalau DNA timin dan sitosin. Kemudian bentuknya rantai panjang ganda berpilin double helix seperti yang gambar tadi di depan. Kemudian untuk RNA rantai pendek tunggal tak berpilin. Kemudian letaknya. Kemudian kadarnya. Anak-anak nanti bisa lihat untuk gambar yang RNA bentuknya rantai pendek tunggal tak berpilin, anak-anak bisa lihat di buku paket. Kita lanjutkan.
persilangan atau hibrida atau bastar. Persilangan monohibrida maksudnya adalah hanya satu perbedaan. Misalnya tadi pohonnya tingginya sama, kemudian bentuk daun, ukuran pohon sama, hanya bunga besarnya sama, cuma perbedaan warna, merah dengan putih. Tapi kalau persilangan dihibrid, di itu dua, berarti dua perbedaan. Misalnya pohon mangga buahnya besar, masam, disilangkan dengan pohon mangga buahnya kecil tapi manis. Berarti kan ada dua perbedaan. Manis, masam, kemudian buah kecil dan besar, berarti ada dua perbedaan. Nah, tapi kita tahu anak-anak bahwa makhluk hidup tidak hanya memiliki dua perbedaan persilangan yang terjadi itu. Nah, untuk berikutnya nanti selain persilangan, materi berikutnya kita akan mempelajari tentang penyakit menurun pada manusia. Sekarang kita lihat persilangan monohibrid. Persilangan dengan satu sifat beda. Ini contohnya anak-anak. Tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan berbunga merah. Atau misalnya kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam. Tapi sebenarnya yang tepat tidak bulu ya anak-anak ya, tapi rambut. Wanita berambut keriting menikah dengan laki-laki berambut lurus. Berarti yang kita lihat hanya satu sifat bedanya saja. Contoh, ini keterangannya anak-anak. Persilangan monohibrida dominansi penuh merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan. Bila ada dua gen resesif dan gen dominan ada muncul bersama-sama, maka sifat resesif tidak muncul. Diagram persilangannya. Sekarang kita mulai. Tumbuhan berbatang tinggi dominan disilangkan dengan tanaman berbatang rendah. Yang dominan adalah berbatang tinggi, maka genotipnya T besar T besar. Sedangkan yang rendah T kecil T kecil. Gamet yang dihasilkan tinggi T besar T besar, maka gametnya hanya satu, yaitu T besar. Rendah T kecil, maka gametnya juga satu karena sejenis. Nah, keturunannya nanti adalah gabungan T besar dan T kecil, berarti T besar T kecil. Secara genotip itu adalah T besar T kecil. Tetapi secara fenotip, sifat yang tampak tadi berarti itu tinggi. Nah, sekarang tinggi yang mana? Tinggi tetapi genotipnya yang heterozigot. Tadi sudah dibahas di depan. Heterozigot, T besar T kecil. Kalau tinggi yang T besar seperti parentalnya itu, berarti itu tinggi yang homozigot. Sudah paham ya Nana ya? Nah, sekarang apabila disilangkan dengan sesamanya, berarti F1-nya sebagai parental yang kedua, maka genotipnya sekarang T besar T kecil disilangkan dengan sesamanya T besar T kecil. Gametnya karena itu berbeda, maka gametnya dua, berarti T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil. Bagaimana dengan keturunannya atau F2-nya? Nah, kita lihat. Nah, ini anak-anak. Jadi keturunannya kemungkinannya T besar 25%,
kemudian T besar T kecil ada 2, itu berarti 50%. Kemudian T kecil itu berarti 25%. Nah, berarti T besar itu tinggi, T besar T kecil itu juga tinggi, berarti tingginya ada 3. Kemudian yang rendah 1, berarti keturunannya 3 dibanding 1 atau 75% dan 25%. Itu secara fenotip. Tapi kalau genotipnya berarti T besar 1, T besar T kecil ada 2, berarti 1 dibanding 2 dibanding 1, 1 dibanding 2 dibanding 1. Berarti secara genotip yang homozigot tinggi T besar 25%, yang heterozigot T besar T kecil 50%, kemudian yang T kecil atau rendah berarti 25%. Tapi kalau secara fenotip berarti 3 dibanding 1 atau 75 dibanding 25%. Nah, ini anak-anak perbandingannya secara genotip dan secara fenotip. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, untuk perbandingan fenotipnya tingginya 1 dibanding tinggi lagi 2 berarti bisa digabung 3, rendahnya 1. Nah, gini. Kalau dalam persentase berarti 3/4 dengan 3 ditambah 1 berarti 4, berarti 3/4 kali 100% berarti 75%, yang rendah berarti 1/4 25%. Cukup jelas ya anak-anak ya, kita lanjutkan. Persilangan monohibrid semi dominansi atau yang tadi kita sebut intermediate berarti sama-sama kuat. Kita lihat tanaman mawar berbunga merah M besar disilangkan dengan berbunga putih M kecil. Bila dalam perkawinan itu terjadi sifat semi dominansi atau intermediate, maka perbandingan keturunannya sampai dengan F2-nya bisa kita lihat anak-anak. Nah, keturunan yang pertama adalah M besar M kecil, maka merah muda atau rose. Kemudian apabila disilangkan dengan sesamanya, tadi F1-nya sebagai parental yang kedua, sekarang dia memiliki genotip M besar M kecil yang merah muda itu. Nah, maka gametnya ada 2. Nah, sekarang bagaimana keturunannya? F2-nya adalah, nah ini. Nah, sekarang genotipnya M besar 1. M besar M kecil ada 2. M kecil 1. Berarti perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Merah 1. M besar M kecil apa tadi? Merah muda atau rose. Berarti 2. M kecil putih 1. Berarti merah 1, merah muda 2, putihnya 1. Nah, bisa dipahami ya anak-anak ya. Sekarang kita lanjutkan. Di dalam setiap sel terdapat faktor pembawa sifat. Di dalam sel ada inti sel, ada benang-benang kromosom. Benang-benang kromosom mengandung gen, yaitu DNA. Gen adalah penentu sifat. Gen diturunkan dari induk kepada keturunannya. Ini tadi yang kita bahas anak-anak, benang kromosom.
DNA berupa dua pita seperti pita yang dipilin. Kemudian struktur kromosom. Kalian lihat ada telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Nah, anak-anak perlu pahami di dalam sel tubuh kromosom berpasangan dengan pasangannya atau kromosom homolog. Keadaan itu disebut dengan diploid. Di itu artinya 2, berarti 2N. Nah, kita lihat pada manusia anak-anak untuk 22 AA itu artinya adalah autosom, jadi sel tubuh. Kemudian plus XX berarti itu sel kelamin, berarti itu untuk wanita. Sedangkan untuk yang pria itu 22AA plus XY. Nah, di dalam sel kelamin kromosom tidak berpasangan, maka disebut dengan haploid. Jadi untuk sel telur berarti 22A plus X. Sedangkan untuk sperma 22A plus X atau 22A plus Y. Tolong diperhatikan. Struktur kromosom tadi ada yang haploid, ada yang diploid. Nah, gen di dalam sel tubuh dan di dalam sel gamet, kalian bisa lihat perbandingannya anak-anak. Untuk manusia, nyamuk, lalat, tikus sawah, kera, lalat buah, ayam. Gen di dalam tubuh. Yang penting dihafalkan adalah manusia. Manusia itu gen di dalam sel tubuh ada 23 pasang, yaitu 46. Gen di dalam sel gamet itu 23. Gen tersimpan di dalam lokus gen pada kromosom. Nah, kalian bisa lihat keterangan pada gambar. Kita lanjutkan. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat dari induk keturunannya disebut genetika. Ilmu genetika berkembang setelah adanya percobaan Gregor Johann Mendel yang dilakukan pada tumbuhan ercis, kacang ercis. Ini tadi sudah kita bahas tentang kromosom, kemudian gen. Nah, yang belum tadi ini ya anak-anak ya, alel, gen yang terletak pada lokus yang sama pada kromosom homolog. Genotip, susunan genetik dari suatu organisme. Tadi sudah, fenotip sudah, gen dominan, resesif, hibrid sudah. Ini struktur dari kromosom, diulang lagi dengan keterangannya. Bentuk kromosom tadi sudah, gambarnya ini diulang lagi. Nah, sekarang cara penentuan gamet. Nih, kacang ercis bulat, B besar, B besar. Kacang ercis keriput, B besar, B kecil. Gametnya berarti karena sama seperti tadi anak-anak. B besar berarti B besar. B kecil berarti B kecil. F1-nya berarti B besar, B kecil berarti ercis biji bulat. Tapi yang heterozigot. Sekarang tentang hukum Mendel. Hukum sekresi secara bebas yaitu proses pembentukan sel kelamin. Gen akan berpisah dari pasangannya. Kemudian hukum yang kedua, dalam proses fertilisasi, gen dari induk jantan akan berpasangan dengan gen dari induk betina secara bebas. Ketentuan, satu sifat dikendalikan oleh sepasang gen. Di dalam sel tubuh gen akan berpasangan dengan alelanya.
atau pasangannya. Gen dominan, gen yang sifatnya selalu tampak, disimbolkan dengan huruf besar. Gen resesif adalah gen yang sifatnya akan tertutup bila berada bersama dengan gen dominan, karena disimbolkan dengan huruf yang kecil. Parental, filial, gamet, genotip, fenotip, homozigot, heterozigot. Tadi sudah. Ini hanya tinggal mengulang. Nah, sekarang cara mengerjakan soal. Anak-anak nanti bisa mengerjakan soal dengan contoh ini. Pisum sativum berbiji bulat homozigot. Bulat homozigot berarti anak-anak bisa lambangkan dengan B besar, B besar. Disilangkan dengan berbiji keriput, nggak boleh pakai huruf K, tapi B kecil, B kecil. Bulat dominan terhadap keriput. Anak-anak menentukan genotip keturunannya dan fenotip keturunannya. Anak-anak bisa coba ya. Nah, kalau sudah ini bisa dilihat keturunannya ini. Berarti keturunannya 100% bulat. 100% B besar B kecil, berarti bulat yang heterozigot. Tidak disuruh mencari sampai F2, Nana. Kemudian kalian lanjutkan sampai mencari dengan F2. Nah, ini sama dengan tadi. Genotipnya 1:2:1, fenotipnya bulatnya 3, keriputnya 1. Silakan ini bisa dicatat anak-anak. Awas kalau ada keterangan heterozigot, berarti lambangnya huruf besar dan huruf kecil. Dan jelas yang huruf besar itu yang dominan. Nah, silakan nanti dicari untuk latihan soal keturunannya. Ini intermediate diulang Bu Wiwi tadi. Nah, ini untuk soal intermediate anak-anak bisa mencoba. Kucing berbulu hitam disilangkan dengan berbulu putih hitam, intermediate terhadap keturunannya. Nah, silahkan nanti dicoba. Soal aplikasi, kalau ini dengan jumlah berarti anak-anak menghitungnya pakai persentase tadi. Lalat menghasilkan 124 anak lalat. Nah, nanti anak-anak bisa lihat perbandingannya. Dominan sayap panjang dominan terhadap sayap pendek. Tapi yang disilangkan sayap panjang heterozigot dengan sesamanya. Berapa jumlah anak lalat yang bersayap pendek, nanti berapa persen tinggal dikalikan 124. Demikian juga nomor 2. Nah, kalau hibrida, dihibrid maksudnya, maaf. Dihibrida berarti dengan 2 sifat yang beda. Contoh, bunga mawar berwarna merah berdaun lebar. Berarti merah dominan, lebar juga dominan. Disilangkan dengan misalnya mawar putih berdaun sempit. Berarti nanti M kecil, M kecil, L kecil, L kecil, dan seterusnya. Cara membuat gamet. Ini ya Nana ya, saya kira tidak masalah, tadi udah bisa. Yang sama ditulis 1. Contoh nomor 3. M besar, P besar, P kecil. Berarti gametnya hanya 2. M besar, P besar, dan M besar, P kecil. Kecuali yang nomor 4 itu gametnya ada 4. Silahkan nanti mencoba menentukan gamet untuk nomor 1 sampai 6 untuk latihan.
Oke anak-anak, sekian, selamat mengerjakan, hati-hati dan teliti. Bu Wiwi hanya memberikan waktu mengerjakan hanya 1 kali untuk tugas yang nanti saya berikan. Semoga anak-anak mendapatkan hasil yang memuaskan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.